Faslun fi sifatis shalah. Pasal pada sifat salat. Sifat bermakna kaifiyat. Berarti sifat pada kaifiyat salat. Pasal pada kaifiyat salat. Jadi sifat itu artinya kaifiyah. Ini kita sudah masuk kepada rukun-rukun salatnya nanti ya. Nah, karena salat ini itu tata caranya itu isinya itu ada dua. Kalau enggak yang wajib, maka yang sunnah. Itu aja kan salat kan. Kalau enggak wajib, maka sunnah. Nah, yang wajib nih ada dua. Ada yang memang masuk dalam ibadah salat itu. Itulah yang disebut rukun. Ada yang wajib yang dilakukan di luar daripada ibadah salat itu. Itu yang disebut dengan syarat. Sunnahnya juga ada dua. Ada sunnah yang bisa ditambal dengan sujud sahwi, apa namanya? Sunnah ab'ad. Ada sunnah yang tidak ditambal dengan sujud sahwi. Namanya sunnah hayat. Nah, kita masuk. Arkanus sholati, rukun-rukun salat. Arkanus sholati, rukun-rukun salat. Ai furuduha, yakni fardu-fardunya. Arba'ata asyara, ada 14. Macam-macamnya rukun ya. Ada yang bilang rukun salat itu 13. Ada yang bilang 14. Ada yang bilang 17. Yang paling banyak ada yang bilang 18. Nah, jadi 13, 14, 17, 18. Kalau yang 13 kita udah tahu lah ya. 13 yang biasa tuh. Supaya nginget, nggak lupa-lupa lagi. Niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, baca tasyahud akhir, baca salawat, salam, tertib. Nih, 13. Kalau yang 14 tambah mana? Tumakninah pada ruku, i'tidal, dan sujud dan duduk antara dua sujud. Mohon maaf. Tapi sebenarnya sama nanti. Nah, itu ada tumakninah. Dan menjadikan tumakninah itu sebagai satu daripada bahasa kita. Semua itu tadi itu dijadikan satu. Nah, makanya jadi 13. Jadi 14. Pokoknya tambah satu tumakninah. Itu versi 14. Nah, kalau yang 17 gimana? 13 tadi tambah 4. Tumakninah pada ruku, tumakninah pada i'tidal, tumakninah pada sujud, tumakninah pada duduk antara dua sujud. Tambah 4. Jadinya 17. Kalau yang 18 mana? Tambah niat keluar dari sholat ketika salam terakhir. Tapi ini dhaif. Pendapat paling kuat nggak perlu pakai niat keluar dari sholat di salam terakhir. Jadi itu tadi perbedaan daripada jumlah rukun sholat. Di sini 14. Kalau pakai doa itu, kalau niatnya dulu keluar, tidak batal sholat. Makanya dia harus barengan. Kalau duluan ya batal sholatnya nanti. Makanya itu dhaif. Tak usah pakai niat-niat keluar. Bija'alit tumakninati, dengan menjadikan tumakninah fi mahalliha, pada tempat-tempatnya yang 4 itu, ruknan wahidan, sebagai satu rukun. Makanya jadi 14. Jadi 14. Nah,
Yang 14 ini sama ulama dipecah. Ada yang memecah jadi 3, ada yang memecahnya itu menjadi 4. Kalau yang pecah jadi 3, itu ada yang fi'li, ada yang qauli, ada yang qalbi. Kalau yang pecahnya jadi 4, ada yang maknawi gitu. Nah, kalau yang qauli itu yang 5 tuh. Jadi bacaan wajib dalam sholat itu sebenarnya nggak payah. Cuma 5 aja. Apa itu yang 5? Nah, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud akhir, salawat di tasyahud akhir, salam. Dah. Inilah rukun qauli yang 5. Lain dari ini, itu bacaan semuanya sunnah tuh. Tapi ya janganlah nggak dibaca. Habis ngaji jadi berkurang amal, jangan. Jadi ini 5 ini aja yang wajib. Nah, rukun fi'li, rukun qalbi itu adalah niat. Rukun qalbi itu adalah niat. Rukun qauli yang 5 tadi. Sisanya adalah rukun fi'li. Berarti 5 tambah 1 rukun qalbi 6. Kalau yang ikut tambah fi'li tadi itu 6, berarti yang ikut 13 maksudnya. Berarti sisanya berapa tuh? 6. 7 kan gitu. Ah, berarti rukun fi'li ada tuh 7. Nah. Kalau yang maknawi itu menjadikan tartib sebagai rukun maknawi. Karena mau dibilang tertib itu apa? Kalau yang bagi 3 tadi tertib masuk kepada rukun fi'li. Tertib itu masuk kepada rukun fi'li. Tapi ada yang mengatakan karena dia nggak ada fi'ilnya, dia itu sifat daripada fi'il kan gitu, tertib. Yang akan dijadikan sebagai rukun maknawi. Ada yang mengatakan begitu, tapi kebanyakan yang masyhur 3 aja tadi. Ahaduha, yang pertamanya adalah niyatun. Yang pertamanya itu adalah niat. Apa niat itu? Wahia al-qasdu bil qalbi. Dia itu adalah menyengaja dengan hati. Nah, nanti akan disampaikan di kitab lain bahwa pengertian niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Nah, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Kalau duluan niatnya daripada perbuatannya, itu namanya bukan niat, itu namanya azam. Itu namanya tekad atau rencana kuat, keinginan kuat. Nah. Jadi maka ini pengertian niat, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Kalau di kitab kita ini, menyengaja dengan hati. Ada yang unik pembahasan tentang niat ini. Niat ini sebenarnya rukun atau syarat? Niat ini rukun atau syarat? Kata Imam Ghazali, kalau dibilang syarat, dia ini lebih pas daripada dibilang rukun, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena dia sudah selesai sebelum kita masuk ke dalam sholat. Kapan kita masuk dalam sholat? Kalau udah bar, itu baru masuk dalam sholat. Allah belum masuk itu. Allahu belum juga. Belum juga. Barulah kita masuk di dalam sholat. Nah, pertanyaannya niat. Kalau ukuran kayak kita lah orang awam. Itu biasanya mana lebih selesai dulu? Barengan dengan bar betul? Atau selesai dulu niatnya baru bar? Niat dulu. Itu kalau misalnya kita bilang bertakbirnya itu 5 detik. Itu niat cuma memakan waktu 3-2 detik. Kan gitu. Paham maksudnya? Nah. Maka kalau memandang ini, dia kayak wudhu tuh. Selesai dulu baru masuk ke sholat. Berarti dia syarat nih. Maka kata Imam Ghazali, fahuwa bisyarti ashbah. Maka dia kalau seandainya mau dikatakan niat, itu dia lebih pas, lebih mirip dia dengan mohon maaf, kalau mau dikatakan dia sebagai syarat, dia itu lebih mirip sebagai syarat. Tapi ternyata sebagian ulama itu ada yang mengklasifikasikan syarat dengan rukun itu begini.
syarat itu yang harus ada, yang mungkin sudah selesai di luar sholat, tapi harus terus ada di dalam sholat dari awal sampai akhir, itu namanya syarat. Kalau rukun, dia harus ada di dalam sholat, tapi nggak mesti dari awal sampai akhir. Contoh, ini kita ambil contoh lah. Tutup aurat. Harus ditutup nggak orang sholat auratnya? Dari kapan? Dari awal sampai akhir. Nah, yang dari awal sampai akhir ini terus dijaga, itu namanya syarat. Suci dari najis. Haruskah orang sholat suci dari najis? Harus. Dari kapan? Dari awal sampai akhir. Makanya disebut ini sebagai syarat. Nah, sementara Fatihah ada kan? Dalam sholat. Dari awal sampai akhir enggak? Enggak. Ruku udah nggak ada Fatihah. Nah, yang tidak dari awal sampai akhir itu namanya rukun. Bisa dibedain ya. Nah, niat ini memandang dia sudah selesai sebelum sholat, dia sudah selesai sebelum sholat, maka dia lebih asbah, lebih mirip dengan syarat. Tapi niat ini harus ada nggak dalam sholat? Dari awal sampai akhir nggak? Tidak. Niat ini tidak dari awal sampai akhir. Berarti dia apa? Rukun. Nah, itu tadi. Jadi mandang itunya dia rukun. Memandang waktunya dia lebih cocok kepada niat. Nah, mana tahu nanti ada yang merot gitu. Apa rupanya niat itu? Oh, niat itu. Oh, itu mah syarat kalau gitu. Orang belum masuk kok sholatnya udah selesai, itu syarat. Maka kita bilang kayak tadi, syarat itu ada dua pengertiannya. Ada yang memang dia di luar mahia ibadah, di luar apa bahasa kita ya, kegiatan sholatnya, mana bahasanya? Ya sebelum masuk lah gitu. Saya menjelaskan mahiyahnya aja belum. Dia itu di luar daripada sebelum masuknya sholat. Nah, itu ada yang mengatakan syarat begitu. Tapi ada yang mengatakan syarat itu ma wajaba wastamarra, yang wajib dan harus terus berkelanjutan sampai akhir salat. Nah, kita lanjutkan. Li khabari, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Itu kalau mazhab Syafi'i begitu, sahnya amal itu dengan niat. Tapi kalau mazhab Maliki mazhab Hanafi sempurnanya amal, nah itu adalah dengan niat. Kalau kita bukan sempurna, sahnya. Sehingga kalau nggak berniat itu tidak sah. Fayajibu fiha ainiyata qasdu fi'liha, maka wajiblah padanya ainiyati ya, yakni pada niat itu adalah menyengaja melakukannya. Ai as-salah, yakni salat. Nah, litatamayyazu an baqiyatil af'al, litatamayyaza an baqiyatil af'al, supaya berbeda dengan gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan lainnya. Jadi yang pertama yang wajib ada pada niat itu adalah qasad. Nah, ini ada orang yang kalau dibahaskan tentang masalah niat ini dia nggak percaya. Orang udah niat di rumah tadi kok ke masjid mau sholat. Ya itu bukan mazhab kita, bukan mazhab Syafi'i. Ya. Yang kedua apa yang harus ada pada niat? Wa ta'yinuha. Nah, dan ta'yinnya. Apa itu ta'yin? Nama salatnya. Min zuhrin, berupa zuhur, au asriha, au ghairiha, atau selainnya zuhur. Nah, litatamayyaza an ghairiha, supaya beda dengan yang lainnya.
Fala yakfi niyatu fardil waqti, maka tidak memadai niat fardil waqti. Fala yakfi niyatu fardil waqti, maka tidak memadai dengan hanya niat fardu pada waktunya saja. Harus ada ta'yinnya saja. Sengaja aku sholat fardu pada waktu ini, nggak boleh. Walaupun sholat fardu pada waktu ini, itu misal nih, kita di jam Isya nih. Allah, sengaja aku sholat fardunya waktu ini. Apa sholat fardunya waktu ini? Isya, kan gitu. Sebenarnya nggak akan melenceng kemana-mana. Tapi tetap wajib untuk disebut Isya'nya. Paham maksudnya ya? Jadi nggak memadai kalau seandainya niatu fardil waqti. Fardul alan. Sengaja aku sholat fardu yang sekarang gitu. Ya sama aja, nggak boleh juga. Harus disebut namanya. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Sengaja aku sholat fardu asar. Walaupun yang namanya fardu yang sekarang itu ya isya misalnya gitu. Tapi nggak bisa. Harus ta'yinnya itu disebut. Jadi ini minimalnya niat yang kedua. Jadi yang pertama tadi sengaja aku. Sebenarnya begini. Sengaja aku itu juga nggak mesti pakai kata sengaja. Aku aja pun boleh. Aku sholat fardu isya. Aku sholat fardu maghrib. Aku sholat fardu asar. Aku sholat fardu subuh. Nggak pakai sengaja apa? Nggak apa-apa. Kalau bahasa Arabnya diterjemahkan pun nggak ada kata sengajanya. Usolli. Apa arti usolli? Aku sholat. Nah, sengajanya malah ada dari bahasa Arab. Tapi kalau pakai sengaja silahkan. Nah, kemudian walau kanatis salatul maf'ulatu naflan ghairul mutlaqi. Kalau adalah salatnya itu salat sunnah ghairul mutlaqin, yang tidak mutlak. Jadi kalau seandainya yang dia salatkan itu salat sunnah yang bukan salat sunnah mutlak. Kalau dibilang salat sunnah mutlak tuh masih ingat ya, yang nggak ada waktu khusus, nggak ada sebab khusus. Karawatib, seperti salat sunnah rawatib, wasunanil muaqqatati, dan seperti sunnah muaqqatah. Audati sabab, atau yang punya sebab, fayajibu fiha ta'yinu bil idhafati ila ma yu'ayyinuha, maka wajib dia mentakyin dengan sesuatu. Apa-apa yang mentakyin dia. Kasunnati zuhri qabliyati awil ba'diyati. Jadi kalau dia ini sholatnya sholat sunnah yang bukan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang berwaktu, seperti sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah, seperti sholat id juga nanti, atau sholat apapun itulah yang berwaktu, sholat tarawih misalnya, sholat witir misalnya, maka dia wajib mentakyin juga. Maka tidak cukup cuma bilang sengaja aku sholat, nggak bisa, harus ditakyin. Wa illam yuakhiril qabliyata, walaupun dia tidak mengakhirkan qabliyah. Begini maksudnya. Salat sunnah qabliyah itu boleh nggak dikerjakan sebelum salat fardunya? Boleh, bahkan afdol. Salat sunnah qabliyah boleh nggak dikerjakan setelah salat zuhurnya? Boleh. Salat ba'diyah, sekarang ba'diyah nih, boleh nggak dikerjakan sebelum salatnya? Tak boleh. Tak boleh. Salat ba'diyah boleh nggak dikerjakan setelah salatnya? Boleh. Lalu kalau ada orang mau salat qabliyah zuhur, belum lagi dia membuka, apa bahasa kita? Dia mau salat zuhur, dia mau sholat sunnah qobliyah zuhur, belum lagi dia memulai sholat zuhurnya. Jadi qobliyah, zuhur, baru ba'diyah, gitu rencana dia. Dia sholat qobliyah dulu, baru nanti sholat zuhur, baru nanti sholat ba'diyah.
ulama mutaakhirin, ulama belakangan, banyak yang mengatakan kalau beginilah urutannya qobliyah, zuhur, baru ba'diyahnya. Qobliyahnya ini itu nggak perlu disebut qobliyahnya. Sengaja aku sholat sunnah zuhur aja, otomatis akan jatuh ke qobliyah. Kenapa? Karena katanya tidak ada sholat sunnah ba'diyah sebelum sholat zuhur. Jadi nggak akan jatuh ke situ. Tapi dalam kitab ini dikatakan tetap wajib disebutkan qobliyahnya. Tetap wajib disebutkan qobliyahnya. Walaupun dia sholatnya itu sebelumnya. Walaupun dia sholatnya itu sebelumnya. Tadi Jadi itu tadi. Kenapa kata sebagian ulama sampai begitu? Ya, walaupun dia itu tidak akan jatuh ke situ, tetap karena dia mirip, namanya itu adalah sama-sama sholat sunnah zuhur, kan gitu. Walaupun dia nggak akan jatuh ke situ, tetap karena dia awalnya mirip, sama-sama sholat sunnah zuhur harus dipisahkan dengan ta'yinnya. Contohnya begini, perbandingannya nanti di dalam kitab ini. Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kita sholat hari Senin kemarin, Senin atau Minggu di sini? Senin ya? Enggak ada yang ikut Arab. Kalau kita seandainya sholat Senin kemarin, itu kita bilang sengaja aku sholat Id gitu aja. Sah nggak tuh? Tidak. Nggak sah. Loh kok nggak sah? Ya harus dibilang adhanya. Ya kan udah pasti adha. Udah pasti adha. Ya nggak mungkin lah sholat Idul Fitri itu di 10 Zulhijjah gitu. Pasti Idul Adha. Maka dikatakan karena sama-sama Id, kayak tadi sama-sama sunnah zuhur, karena ada kemiripan harus dijelasin Idul Fitri atau Idul Adha. Sunnah zuhur walaupun tidak akan jatuh ke yang lain, maka tetap itu dianjurkan atau diwajibkan untuk menyebut qobliyah dan ba'diyah. Nah, tapi kalau seandainya qobliyahnya ditakhir setelah sholat fardunya, boleh nggak sholat qobliyah setelah sholat fardu? Jangan lagi bingung ya, jamaah-jamaah pengajian. Boleh sholat qobliyah setelah sholat fardu. Karena qobliyah dan ba'diyah memandang waktu masuknya. Bukan memandang waktu, apa bahasa kita? Waktu terakhirnya lah kita bilang gitu. Waktu masuknya. Kenapa dibilang qobliyah? Karena sudah masuk walaupun sholat fardunya belum dikerjakan. Kenapa dibilang ba'diyah? Karena hanya bisa masuk setelah sholat fardunya itu dikerjakan. Nah, itu tadi. Wa misluha kullu sholatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha. Dan begitulah juga semuanya yang punya sholat sunnah qobliyah dan punya sholat sunnah ba'diyah. Sama hukumnya semuanya. Harus disebut qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, berbeda nanti yang nggak punya ba'diyahan. Ada nggak sholat sunnah yang nggak punya ba'diyah? Ada. Sholat apa tuh? Asar sama. Kalau qobliyah semua punya. Kalau ba'diyah ada 2 sholat yang nggak punya. Asar dan subuh. Nah, yang nggak punya ba'diyah itu nggak mesti mentakyin ba'diyah atau qobliyahnya. Nah, jadi misal Allah ini sholat Id kemarin ya. Allahu Akbar. Maksud saya sholat Isya. Itu harus dibilang Allah sengaja aku sholat sunnah qobliyah Isya. Dan sengaja aku sholat sunnah ba'diyah Isya. Kenapa? Karena dia punya 2 sholat. Sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Tapi besok subuh itu kalau seandainya dia mau sholat, dia cukup bilang sholat sunnahnya nih, sengaja aku sholat sunnah subuh.
Cukup. Lo nggak dibilang qobliyah ba'diyahnya, karena nggak ada ba'diyah tidak akan tersamar. Pasti jatuhnya qobliyah. Jelas tuh ya. Nah, ini tadi. Kalau seandainya ada yang mau melaksanakan sholat sunnah subuh, dan saran saya ini jangan ditinggalkan, karena ini adalah sholat yang nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, jadi ini adalah ketentuan daripada yang namanya ta'yin. Nah, ta'yin itu nyebut nama sholatnya apa ya? Ta'yin itu nyebut nama sholatnya sholat apa? Jangan coba sholat sunnah zuhur aja, jangan coba sholat sholat sunnah isya saja, sholat sunnah maghrib saja. Maghrib ini juga ada ya qobliyah ba'diyahnya. Cuma kalau di sini kayaknya nggak ada yang buat qobliyah. Ada. Oh, Bandar Tinggi buat. Di Medan juga jarang. Nah, saya juga nggak tahu sejak kapan tuh hilangnya qobliyah maghrib. Nah, paling husnuzon kalau kita mau husnuzon, karena pengajian itu banyak dilakukan pada maghrib, kan gitu. Jadi untuk mempercepat pengajian dan memperluas jaraknya lah tadi itu. Saya yang terasa betul memang ngaji habis maghrib itu sebentar betul itu di Masjid Inalum, Tanjung Gading. Mereka kan pakai qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Nah, jadi habis itu saya ngajar. Kadang nggak nyampe setengah jam saya tengok, udah azan isya. Kenapa? Itu tadi kan dipakai itu. Makanya saya ngajar di sana 2 kali, lanjut habis isya lagi di Ngalum. Karena sekejap betul. Kemudian wa ka'idil adha awil akbar awil fitri awil asghar. Nah, insyaallah ini akan datang.